Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Asari Faksiri Rajamilo MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT Plut Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Samsibar SEMM. Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Ibu Indrestuti Sagaf SHMH. Yang kami hormati Ketua ABDSI Sulawesi Selatan, Bapak Bahrul Ulum Ilham, SPDMM. Yang kami hormati para narasumber dari akademisi, Bapak Profesor Dr. Abdul Razak Munir, SE MSc MM KTG. Yang kami hormati narasumber dari RSC, Bapak Taufik Syaban. Yang kami hormati narasumber dari komunitas UMKM Gakdeta, Ibu Ana Mardiati. Yang kami hormati narasumber CEO infosulawesi.com, Bapak Toto Sudarmongi SE. Yang kami hormati para konsultan Plut KUMKM Provinsi Sulawesi Selatan, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan untuk dapat menghadiri kegiatan Hari UMKM Internasional tahun 2023 dengan tema Sinergi Pentahelix, Sinergi dan Peran Pentahelix. Dengan tema Sinergi dan Peran Pentahelix dalam mewujudkan UMKM naik kelas. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Untuk memulai acara, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nasrullah SE. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, marilah sejenak kita tundukkan kepala, hadapkan hati sama-sama berhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa jema'in. Ya Allah, pada hari ini kami mengadakan kegiatan Hari UMKM Internasional 2023 dengan tema peran dan sinergitas pentahelix dalam mewujudkan UMKM naik kelas. Semoga kegiatan ini terselenggara dengan aman dan lancar, tanpa adanya halangan yang berarti. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan dan kekuatan kepada kami semua, agar kegiatan ini terselenggara dengan baik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang berguna, agar kami dapat menyebarkan kebaikan bagi sesama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, acara selanjutnya laporan pelaksanaan kegiatan Hari UMKM Internasional tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Bahrul Ulum Ilham SPDMM. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pengembangan KUMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para narasumber pada peringatan Hari UMKM Internasional tanggal 27 Juni tahun 2023. Telah hadir Bapak Profesor Dr. Abdul Razak Munir selaku akademisi Unhas. Telah hadir juga Bapak Taufik Syahban dari Sampurna Retail Community. Telah hadir juga Ibu Ana Mardiati, beliau selaku Ketua Komunitas Gakdeta Kota Makassar. Ada juga kita undang Pak Toto Sudarmono selaku CEO infosulawesi.com. Dan juga dari Pelut, insya Allah nanti akan mendampingi mewakili Pelut konsultan IT Ahyar Muawal. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bersyukur sekali kita pagi hari ini ada momentum luar biasa. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tepatnya 6 tahun yang lalu, tanggal 27 Juni 2017, pertama kali diperingati sebagai Hari UMKM Internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi khusus untuk kemudian menetapkan bahwa tanggal 27 Juni sebagai hari peringatan usaha mikro, kecil, dan menengah secara global atau dunia. Dan tahun ini Bapak Ibu sekalian akan diperingati langsung juga di kantor PBB di New York. Sebentar, kegiatannya jam 10 pagi, tepatnya jam 10 malam, sebentar malam waktu Amerika Serikat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, momentum Hari UMKM Internasional ini kita tidak bisa lewatkan, karena disinilah sebenarnya wahana kita untuk saling menginspirasi, saling memotivasi, saling kemudian mensupport bagaimana semua kita penggiat, pembina, penggerak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bisa lebih baik lagi. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, UMKM ini sudah menjadi wacana, sudah menjadi agenda global.
Jadi termasuk Badan PBB dan seluruh stakeholder dunia hari ini membincang dan bagaimana kemudian memberikan dukungan yang besar untuk UMKM. Inilah yang kemudian sehingga kita selenggarakan pada hari ini juga. Olehnya sekali lagi terima kasih Pak Kadis dan segenap jajaran yang mensupport kegiatan kita. Kemudian teman-teman di Asosiasi Business Development Services Indonesia, ABDSI, dan dukungan terima kasih kepada Sampurna Retail Community yang telah mensupport kegiatan kita. Teman-teman UMKM hari ini yang kita harusnya berbahagia hari ini, ayo kita semarakkan. Saya lihat udah ramai, ada Twibbon, ada share di Facebooknya masing-masing, bangga dengan produk-produknya, share semua di media sosial. Ini wujud bahwa kita harus bangga bahwa kita pelaku-pelaku UMKM, pejuang-pejuang ekonomi, bukan hanya ekonomi keluarga, bukan juga hanya ekonomi masyarakat kita, bahkan dunia hari ini mengakui Bapak Ibu sekalian. Kita berikan aplaus untuk kita bersama untuk Hari UMKM Internasional hari ini. Yang terakhir Pak Kadis dan teman-teman sekalian, mengapa hari ini kita mengangkat tema Pentahelix? Karena kami yakin bahwa untuk mengangkat UMKM tidak bisa berjalan sendiri, harus melibatkan semua pihak. Dan itulah yang selama ini kita dorong yang namanya Pentahelix. Pentahelix di sini sudah ada akademisinya, ada bisnismennya, SRD, Sampurna Retail Community udah luar biasa support kita, yang juga sangat concern membina UMKM. Kemudian ada juga komunitas, hari ini kita sharing teman-teman di komunitas Gadeta, yang kemudian bagaimana menggerakkan UMKM di satu kelurahan di Rapokaling. Kemudian ada juga pemerintah hari ini yang juga hadir dan media, yang tentu tanpa media kita tidak bisa saling mensosialisasikan tentang pengembangan UMKM. Mengapa naik kelas Bapak Ibu sekalian? Jadi data menunjukkan ada fenomena missing middle di perekonomian kita. Apa itu fenomena missing middle Bapak Ibu sekalian? Jumlah UMKM kita itu yang sektor mikro bahkan ultra mikro itu sangat dominan. Jadi ini yang sangat kurang bagus di struktur perekonomian. Kalau kita baca data perekonomian di berbagai negara, mereka juga strukturnya itu tetap yang banyak itu mikro, ada kecil, menengah, dan besar, tapi sangat tidak timpang seperti kita. Nah di Indonesia itu di strukturnya itu kosong di tengah. Jadi ada kosong betul di tengah karena ada 98 sampai 98% itu justru mikro. Yang menengah ini betul-betul kosong, baru ada usaha besar. Jadi yang mikro, ultra mikro sangat besar, ada yang kecil sangat kurang, sementara yang kontribusi justru banyak pengusaha besar. Inilah kenapa di negara kita menggiatkan ini, bahwa ini harus naik kelas, harus segera scale up. Yang ultra mikro, yang mikro harus segera, jangan kayak nyaman di ultra mikro atau mikro. Senang dengan program-program, teman-teman harus segera naik kelas untuk mengisi yang kosong ini, yang kecil, bahkan kalau bisa menengah, supaya bisa lebih banyak lagi pemain-pemainnya dan pelaku-pelakunya untuk menggerakkan ekonomi. Itu yang akan kita bincang sebentar, apa peran masing-masing. Tentu harapannya juga dengan kegiatan ini ada lahir beberapa rekomendasi dari nanti para narasumber kita. Nanti kita akan catat, akan buat rekomendasi untuk nanti kita akan sampaikan ke seluruh stakeholder dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Akhirnya mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan kegiatan kita yang sederhana ini, tapi kita ingin maknanya yang kita bisa ambil sama-sama Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa sebarluaskan. Untuk itu acara kita hari ini juga live di YouTube, di channel Bisnis KUMKM, supaya bisa kemudian banyak yang langsung mengikuti event kita pada pagi hari ini. Mohon maaf sekali lagi segala kekurangan. Terima kasih atas supporting dari teman-teman, terutama untuk pelaku UMKM. Selamat Hari UMKM Internasional. UMKM kuat, bangsa berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama berbahagia, acara selanjutnya sambutan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Asari Faksiri Rajamilo MSI. Pada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diulangi Mr. Jadi Pak Gubernur itu begini, kalau memang baru satu kali itu masih pelan-pelan, kalau kayak cukup 2 kali, salam supaya ada balas yang bagus-bagus semuanya. Kasih kencang-kencang. Saya ulangi lagi kembali, tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya hormati Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu, Pak Samsibar bersama dengan seluruh teman-teman yang hadir tempat ini dari staf LUT UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, yang sama-sama saya hormati Ketua ABDSI Pak Bahrul, ya Pak, yang sama-sama saya hormati para narasumber dialog Hari UMKM Internasional, hadir Profesor Abdul Razak Munir, izin Prof saya di sini ya. Yang sama-sama saya hormati Pak Taufik Sahban dari Sampurna Retail Community. Ini Pak Taufik, Pak Barul, saya putus komunikasi selama 6 bulan ini. Kemarin itu setiap saat di kantor saya masih dinas perdagangan. Sekarang Pak Taufik ini begitu saya pindah ke dinas koperasi, mungkin beliau tidak tahu bahwa UMKM itu salah satu yang Sampurna Retail Community itu salah satu menengah itu UMKM. Salam ke Denggasing. Yang sama-sama saya hormati Ahyar Muawal dari mewakili Pluit Sulawesi Selatan, yang hadir juga dari Ana Mardiati komunitas UMKM Gadita, ya. Mohon maaf Pak Toto Sudarmongi selaku CEO imposulsel.com mungkin belum hadir. Para ketua Asosiasi UMKM Sulawesi Selatan yang menyempatkan diri hadir tempat ini yang sama saya hormati, hadirin, hadirat, para undangan, para peserta rapat atau peserta yang hadir tempat ini yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukranillah, wala haula wala quwwata illa billah. Di siang hari ini kita kembali mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka menyambut peringatan Hari UMKM Internasional yang kita rayakan, dan insya Allah kita rayakan dengan sukacita karena ada beberapa perubahan mendasar terkait dengan keberadaan UMKM, tepatnya pada tanggal 27 Juni ini. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 6 April 2017, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi yang mengakui peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mencapai agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Resolusi ini menetapkan bahwa pada tanggal 27 Juni sebagai Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada peringatan Hari UMKM Internasional ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk menghargai dan memperhatikan peran penting yang dimainkan oleh sektor koperasi dan usaha kecil menengah dalam perekonomian kita. Dan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi, sektor koperasi dan usaha kecil menengah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemajuan inovasi dan kreativitas. Hari ini kita bersama-sama merayakan perjalanan yang luar biasa dari UMKM di seluruh dunia. Kita menyaksikan semangat kewirausahaan yang mengilhami jutaan orang untuk menjalankan usaha mereka sendiri, mengatasi tantangan dan mengubah ide-ide yang menjadi kenyataan yang sukses. Bapak-bapak dan ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang sama-sama saya hormati, berbagai data tak terbantahkan peran penting UMKM dalam tataran global, nasional, dan lokal. Bank Dunia menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi di seluruh dunia karena UMKM menyumbang 95% dari total pelaku bisnis di dunia. Aktivitas bisnis UMKM juga berkontribusi sebesar 35% terhadap pertumbuhan produk domestik bruto dunia dan menyerap sekitar 50% tenaga kerja di seluruh dunia.
Berdasarkan data dari International Council for Small Business, ICSB, UMKM formal dan informal menyumbang 70% dari total lapangan kerja dan 50% dari PDB di sebagian besar negara berpendapatan menengah. Di pasar negara berkembang, 7 dari 10 pekerjaan formal dihasilkan dari UMKM, menjadikan pengembangannya sebagai prioritas tinggi bagi pemerintah di seluruh dunia. Selain itu, mereka merupakan komponen penting dalam implementasi SDG 8 atau pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, dan SDG 9 dari industri inovasi dan infrastruktur. Sementara data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyebutkan terdapat 65,5 juta UMKM di Indonesia yang mana telah mempekerjakan 114,7 juta orang atau sekitar 56% dari tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto di negara kita ini. Demikian juga di Sulawesi Selatan, merupakan salah satu provinsi dengan UMKM sebagai salah satu roda penggeraknya dengan jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan, total pelaku UMKM pada 2019 kemarin sebanyak 944.279 usaha, meningkat menjadi 1.262.952 pada 2020 dan alhamdulillah pada Desember 2021 kemarin meningkat menjadi 1.565.134 usaha UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia, dalam sukacita semarak Hari UMKM Internasional ini hari ini, kita tidak boleh melupakan tantangan yang masih dihadapi oleh sektor koperasi dan UMKM. Keterbatasan akses terhadap modal, kurangnya keahlian bisnis, tantangan dalam pemasaran dan distribusi, serta perubahan lingkungan bisnis yang dinamis adalah beberapa hal yang perlu kita hadapi bersama. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor koperasi dan UMKM. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk termasuk para pelaku usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat umum untuk saling berkolaborasi dan mendukung pengembangan koperasi dan UMKM. Mari kita tingkatkan literasi bisnis, berikan pendidikan dan pelatihan yang relevan, dan fasilitasi akses keuangan yang mudah bagi UMKM. Dengan cara ini, kita akan mendorong terciptanya inovasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing sektor koperasi dan UKM di tingkat nasional maupun internasional. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, dengan peran penting di bidang perekonomian, maka koperasi dan UKM harus terus didorong lebih berkembang, tangguh atau naik kelas melalui inovasi dan kreativitas agar bisa bersaing di kancah global. Keunggulan bersaing berbasis inovasi dan kreativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu yang lebih panjang. Kami di Sulawesi Selatan juga menyadari faktor kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam pengembangan UMKM berbasis kreativitas. Karena itu, diperlukan sinergi multi pihak dalam mendorong, menata, serta membuat kebijakan agar industri kreatif yang didominasi UMKM dapat bertumbuh lebih pesat dan berperan lebih optimal. Dengan kolaborasi multi pihak, kami terus mendukung gerakan UMKM naik kelas dengan pengembangan UMKM untuk bangkit pasca pandemi, membutuhkan pendekatan berbasis ekosistem yang tidak hanya holistik dari hulu ke hilir, namun juga menyertakan inisiatif dan sinergi dari seluruh stakeholder. Sektor UMKM harus tetap bangkit dengan berdaya dengan kolaborasi berpihak, multi pihak, yang menggelorakan gerakan UMKM naik kelas melalui strategi pendampingan 5Go, Go digital, Go SDGs, Go global standar, Go modern, dan Go formal. Peran pemerintah tidak berjalan sendiri, di samping harus juga ada keinginan yang kuat dari pelaku UMKM agar bisa naik kelas melalui inovasi dan kreativitas dalam pengembangan usahanya. Kolaborasi multi pihak pembangunan kami ini diwujudkan adalah kerjasama yang terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media atau yang dikenal dengan sinergi pentahelix. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya hormati,
saya tambahkan sedikit sekali. Yang pertama, saya berharap kepada teman-teman para pelaku UMKM untuk mental yang harus kita perbaiki baik-baik. Sikap kita, kenapa? Karena memang produksi daripada UMKM itu berkaitan dengan bagaimana kualitas kita. Kualitas ini harus kita pertahankan betul. Oleh sebab itu, pemerintah Bapak Presiden Jokowi sudah menyatakan seperti begini, bahwa setiap daerah itu harus mencerminkan brandnya, mereknya. Jadi mungkin Sulawesi Selatan apa brand yang harus kita bangun di sini. Di Sulawesi Selatan ini ada 24 kabupaten kota. Makassar mungkin apa, Goa mungkin apa, termasuk Maros apa semuanya. Harus masing-masing daerah harus ada brand yang harus kita pertahankan dengan baik. Seperti begitu tuh. Jadi kualitas yang harus kita pertahankan supaya ada selalu yang kita ingat bahwa setiap saya ke Makassar harus ini yang kami dapatkan dulu, baru saya pulang. Tidak sah rasanya ke Makassar kalau kami tidak membawa oleh-oleh yang seperti ini, itu satu brand. Jadi pertahankan kualitas, pertahankan brand kita semuanya. Itu satu. Yang kedua lagi, UMKM kelas. Ini perlu juga kita. Bukan hanya sekedar slogan saja. Ada orang bertanya, apa itu UMKM kelas? Saya bilang sederhana sekali itu UMKM kelas. Kalau umpamanya produksi makanan atau apa saja, hari ini konsumsi atau produksi kita ini dikonsumsi oleh masyarakat Makassar. Hari ini dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Kita berharap bulan depan atau tahun depan itu sudah dikonsumsi nasional. Artinya semua produksi kita sudah mengenal kita nih bahwa UMKM ini sudah dinikmati oleh seperti begini nih. Itu naik kelas. Mungkin yang pertama yang tadinya tidak ada NIB-nya, nah bulan depan sudah demi itu kan sudah naik kelas namanya. Jadi sederhana sekali itu bagaimana agar supaya posisi ini bisa semakin meningkat. Ini NIB sangat perlu Pak. Kami ini sekarang izin Prof, kami ini izin Pak. Saya sampaikan bahwa pemerintah itu tidak bisa memberikan bantuan apa-apa kepada para pelaku UMKM kalau umpamanya UMKM-nya tidak ada NIB-nya. Yang pernah berharap itu kenapa? Karena standar daripada penyerahan bantuan kita itu yang pertama apakah yang bersangkutan ada NIB-nya. Nah itu seperti begitu. Oleh sebab itu Pak Bahrul, Pak Sansiba, Kabit ini saya lupa, Ibu Kabit ini harus betul memberikan perhatian bagaimana agar supaya setiap pelaku usaha UMKM itu ada NIB-nya. Ini yang perlu ini. Kenapa? Karena ini termasuk salah satu program prioritas dari Bapak Haji Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Sulawesi Selatan. Program prioritasnya itu adalah setiap pelaku UMKM untuk ada NIB-nya. Termasuk kita terbitkan sertifikat halal. Ini perlu Pak, sertifikat halal. Pak Bahrul tahu, berbeda dengan Thailand. Negara muslim tetapi itu banyak sekali produksi-produksi halalnya. Itu ratusan, kalau kita tidak hanya seberapa saja. Oleh sebab itu tantangan untuk kita semua. Teman-teman para pelaku UMKM, bagaimana agar supaya biar hari UMKM ini, hari internasional ini, untuk kita gelorakan ini, bahwa setiap produk kami harus ada sertifikat halalnya. Jadi seperti begitu tuh. Itu mungkin dapat kami sampaikan, kami berharap agar supaya ada kolaborasi antara kita, kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan bapak-bapak dan ibu sekalian selaku pelaku UMKM semuanya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan selamat merayakan Hari UMKM Internasional tanggal 27 Juni 2023. Semoga acara ini dapat meningkatkan kesadaran dalam kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia, acara selanjutnya penyerahan buku yang berjudul Pendampingan UMKM Naik Kelas dengan penulis Bapak Bahrul Ulum Ilham SPD MM yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Dimohon perkenannya kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Razak Munir SE MSc MM MKTG, Bapak Taufik Syahban, Ibu Ana Mardiati, Bapak Toto Sudarmongi, Bapak Ahyar Mawal STMkom. Disilakan untuk naik ke atas panggung untuk penyerahan bukunya.
Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menerima bukunya. Di sini. Pak Kepala Dinas. Ya, siap. Demikianlah pembukaan kegiatan Hari UMKM Internasional tahun 2023 dengan tema sinergi dan peran Pentahelix dalam mewujudkan UMKM naik kelas. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk acara selanjutnya akan ada diskusi yang akan dibawakan oleh moderator kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Ashari Fasiri Rajamilo MSI, yang kami hormati Kepala UPT Pluit Sulawesi Selatan, Bapak Syamsibar SEMM, yang kami hormati Ketua DPW ABDSI Sulawesi Selatan, Bapak Bahrul Ulum Ilham MM, yang kami hormati para narasumber, dan yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Ibu sekalian, para UMKM se-Sulawesi Selatan, selamat datang kami ucapkan. Beri dulu aplaus yang meriah untuk kita semua. Baik, sebelum memulai acara pada hari ini, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik,
saya punya pantun biar semangat. Dibantu ya, kata cakep. Oke, baik. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Oke, baik, lanjut ya. Saya masih punya satu pantun. Singgah sebentar di rumah Basir. Cakep. Meminta tomat dan pepaya. Cakep. Untuk Bapak Ibu yang telah hadir, salam hormat dari saya. Saya, Kurnia Mariatul Kifti, yang akan memimpin diskusi kita pada hari ini mengenai peran dan sinergitas Pentahelix dalam mewujudkan UMKM naik kelas. Baik, seperti kita ketahui, UMKM, peringatan Hari UMKM Internasional, biasanya selalu diperingati setiap tanggal 27 Juni sebagai bentuk perayaan dan memperingati bahwa kita sebagai UMKM bisa naik kelas. Banyak inovasi yang sering kita lakukan, kreativitas, bagaimana usaha kita supaya bisa berkembang. Dan hari ini adalah waktunya bagaimana forum ini tercipta untuk saling bertukar pikiran, saling memotivasi antara beberapa stakeholder. Dan untuk hari ini ada beberapa narasumber kita. Lanjut saja, saya undang dengan hormat kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Razak Munir, SE MSI, MM KTG, selaku akademisi dari Unhas. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Selanjutnya, mari Pak. Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Bapak Taufik Syahban dari Sampurna Retail Community. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Beri aplaus yang meriah dulu. Oke, baik. Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Bapak Ahyar Muawal, Eskom MT, selaku konsultan Flut Sulawesi Selatan. Beri aplaus yang meriah. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Ibu Ana Mardiati. Beliau merupakan komunitas dari UMKM Gadeta. Baik, mari Ibu. Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Bapak Toto Sudarmongi, SE, selaku CEO infosulawesi.com. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Baik, hari ini kita akan berbincang semacam talk show. Jadi nantinya akan ada beberapa pertanyaan dari moderator Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau tanya dulu bagaimana kabarnya Pak Ibu hari ini? Alhamdulillah, harusnya semangat ya karena ini adalah harinya kita. Hari UMKM Internasional. Beri aplaus yang meriah sekali lagi. Baik, dalam pembahasan diskusi kita pada hari ini mengenai tema peran dan sinergitas Pentahelix dalam mewujudkan UMKM naik kelas. Pentahelix berasal dari dua kata, yaitu penta dan helix. Penta berarti 5 dan helix berarti jalinan. Berarti jadi 5 komponen yang terjalin untuk melakukan kolaborasi untuk mewujudkan UMKM naik kelas. Penasaran apa saja yang akan kita bahas nantinya? Mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Pertanyaan pertama saya lanjut ke Bapak dari akademisi. Jadi seperti kita ketahui bahwa pentahelix itu disingkat dari 5 huruf, yaitu A, B, C, G, dan M. A berarti akademisi, B berarti bisnis atau pelaku usaha, C berarti komunitas, sedangkan G berarti government atau pemerintah, dan M berarti media. Jadi 5 komponen ini nantinya akan saling berkaitan karena pelaku usaha tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Baik, untuk Bapak Prof. Dr. Abdul Razak Munir, SE MSI, MM KTG, ada satu pertanyaan dari saya Bapak. Pertanyaannya seperti ini.
bagaimana sih peran akademisi dalam meningkatkan UMKM agar dapat naik kelas? Silahkan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Katanya kalau di bisnis itu harus selalu selamat pagi. Biar selamat malam, kita selamat pagi juga. Karena itu energi kita mulai di situ ya. Oke, jadi ini memang menarik sekali bahwa pentahelix itu ada sebetulnya kalau kita di dunia bisnis lebih sering mengucapnya sebagai sebuah ekosistem. Ekosistem itu adalah tempat di mana kita bertumbuh dan membesar. Sama anak-anak kecil itu kan kalau kecil sampai besar dia memiliki tempat tertentu untuk dia berkembang dan besar. Nah, salah satu bagian dari pentahelix ini adalah akademisi ya. Nah, ini mungkin yang paling ini menarik karena anak-anak sejak kelas umur berapa ya sudah masuk sekolah ya. Artinya untuk mengembangkan minat wirausaha, minat bisnis itu sebenarnya mulai dari sekolah itu gitu. Ya. Jadi kita lihat sekarang banyak sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis kewirausahaan ya. Ada sedat anunya Pak Bahrul itu SD Insan Tama, saya selalu memberikan acara-acara untuk merangsang otak-otak anak-anak itu untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi sekolah atau institusi pendidikan itu memiliki peran penting dalam membangun kewirausahaan ini gitu ya. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan. Kalau di ekonomi kita belajar semua bisnis ya, mulai dari manajemen pemasarannya, keuangannya dan sebagainya. Tapi di sisi lain bahwa pengembangan jiwa kewirausahaan itu juga berawal dari sekolah-sekolah gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa banyak orang yang mengetahui konsep-konsep manajemen, dia mengetahui konsep keuangan, pemasaran, operasi, SDM dan sebagainya, tapi justru jiwa kewirausahaannya itu nggak ada gitu. Lagi banyak kayak saya cenderung jadi akademisi saja, jadi konsultan saja, jadi begitu. Tapi di sisi lain bahwa sekolah itu akan memberikan pengembangan jiwa-jiwa kewirausahaan, konsep-konsep motivasi, pemberdayaan diri, pengambilan risiko dan sebagainya, justru akan sebenarnya diajarkan juga dalam dunia pendidikan itu gitu. Jadi inkubator dan pelatihan itu kan banyak dari institusi-institusi dan banyak pelatihan-pelatihan tentang penelitian-penelitian yang mengacu pada bagaimana mengembangkan jiwa kewirausahaan itu berkembang dari universitas-universitas. Bahkan kalau kita lihat di universitas besar dunia sekarang rata-rata memiliki inkubator. Karena mereka melihat bahwa proses untuk menjadi seorang wirausaha itu sebetulnya berasal dari dunia pendidikan dan pelatihan-pelatihan dilakukan oleh instansi pendidikan itu. Gitu kira-kira. Baik, betul ya dikatakan Prof bahwa semua lini sekarang sudah memasuki era kewirausahaan. Anak SD saja sedini mungkin sudah diajarkan bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja, dimulai dari berwirausaha. Baik Bapak, saya dengar ada bocoran, ada hasil kajian atau penelitian dari Bapak Prof terkait UMKM. Katanya bagaimana sih faktor-faktornya sehingga bisa sukses? Ya, terima kasih. Kebetulan bidang saya memang banyak berbicara tentang UMKM karena saya merasa bahwa kalau kita meneliti perusahaan besar itu sudah besar ya mereka sudah biar jalan sendirilah. Kita harusnya fokusnya pada UMKM gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya temukan ketika meneliti UMKM. Terutama salah satu premis utamanya adalah bahwa UMKM itu biasanya mengalami masa kelemahan dalam pemasaran. Jadi kemarin itu saya menemukan beberapa konsep, ya kalau di akademisi kerjanya begitu, cari istilah-istilah yang keren supaya orang bingung gitu ya. Jadi saya melihat bahwa kemampuan pemasaran itu sangat penting. Ada sebenarnya bahwa kalau katanya kita mengkulturisasikan antara budaya lokal dan budaya global, acculturation, marketing capabilities itu merupakan salah satu hal untuk mendukung para UMKM ini. Jadi UMKM itu katanya jangan berfokus pada lokalnya saja, tapi bagaimana dia bisa mengkombinasikan menjadi hal-hal yang lokal itu menjadi kata keren gitu. Kalau misalnya kita pakai baju tulisan Lontra tapi standar tuh orang
biasa aja ya. Tapi kalau sudah dimodernisasi, misalnya ada pernah saya lihat di kampung saya Sope, dia gambar Iron Man tapi tulisan Lontar gitu. Itu satu hal yang menarik menurut saya, yang membuat orang akan ya tidak malu-malu jika kalau kita pakai hal-hal yang berbentuk lokal seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih, menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Nanti masih ada pertanyaan lagi Pak, tapi kita akan lanjut dulu ke Pak Taufik Syahban. Baik, Bapak Taufik Syahban ini dari SRC, ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak tentang SRC. Oke, terima kasih Pak Kurnia. Izin Prof, izin Bapak-Bapak moderator, sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa paginya di sini. Kayaknya sih malam Bu ya. Oke, saya dari SRC. Ini singkatan Bu. Namanya kepanjangannya Sampurna Retail Community. Jadi apa itu SRC? SRC itu kalau bahasanya kita di Makassar, Bu Ana mungkin pakai itu gade-gadenya kita, warung-warung yang ada di sekitar kita. Nah, itulah yang masuk dalam Sampurna Retail Community. Jadi ini program pembinaan kemitraan PT SRC Indonesia 9, bagaimana toko-toko kelontong ini atau gade-gade tadi ini bisa menjadi toko masa kini melalui pembinaan berkelanjutan, bagaimana diberikan identitas, bagaimana pendekatannya supaya bisa rapi, bersih, dan terang. Sehingga pemiliknya ini memiliki daya saing untuk meningkatkan UMKM-nya. Seperti itu SRC. Nah, kalau kita cerita sejarahnya, SRC ini berdiri di tahun 2008. Berarti di saat ini tahun 2023 itu sudah 15 tahun. Nah, dalam rentang perjalanan 15 tahun ini kita sudah ada di 38 provinsi. Mungkin provinsi masih 38 barangkali Bu ya. Itu sudah tambah. Nah, itu sudah 38 provinsi dan total anggotanya atau total SRC yang kita lakukan pendampingan saat ini itu 225.000. Ini angka yang sangat besar. Tadi juga Pak Kadis sudah menyampaikan, Pak Bahrul juga menguatkan bahwa mikro kita ini cukup besar. Jadi angka itu ada 225.000. Kita di Sulawesi Selatan saja kita ada 5.000-an toko yang selalu kita bina dalam SRC. Nah, mungkin seperti itu dulu pengantar untuk SRC. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, ada pertanyaan lagi Pak. Jadi apa saja sih yang dilakukan SRC dalam mendukung UMKM agar dapat naik kelas? Nah, bercerita tentang SRC, apa sih yang dilakukan SRC selama 15 tahun ini? Sebenarnya pendekatannya ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas anggota. Nah, peningkatan kapasitas anggota sesuai dengan tema kita hari ini. Selama ini kami selalu melakukan pendampingan pelatihan dari internal dan dari eksternal juga senantiasa dibantu. Kalau kita di Sulawesi Selatan, dari PLUT, dari Dinas Koperasi senantiasa memberikan kita pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kapasitas daripada anggota SRC ini. Yang kedua, poin yang kedua adalah bagaimana mengembangkan. Karena ini toko tradisional, toko-toko yang kita anggap sekarang sudah tergerus dengan toko-toko yang lebih modern, tentunya dia butuh pengembangan agar bisa bertahan. Jadi saat ini selain memasarkan produk sembako, kita berusaha bagaimana mendorong SRC ini bisa banyak partner perusahaan nasional dan bagaimana bisnisnya ini ditambahkan. Misalnya selain jual sembako, dia menjual juga yang namanya pulsa, PPOB, bisa transfer, bekerja sama dengan perbankan, sehingga usaha ini bukan hanya dari kelontong. Jadi kalau usahanya berkembang, tentu income-nya juga akan semakin meningkat juga. Nah, itu yang pengembangan, tadi pengembangan kapasitas, pengembangan usaha, dan selanjutnya yang paling penting, mungkin nanti juga dikuatkan oleh Pak Ahyar, bahwa di SRC ini
Tapi Prof, kita itu mendorong menciptakan ekosistem digital bagi para pemilik toko ini. Hari ini saya bersama teman-teman saya 5, karena yang dikasih jatah 5, kalau dikasih jatah banyak 220.000 saya bawa, Pak. Iya. Jadi kita mendorong, kita membuat satu sistem aplikasi yang kita sebut Ayo SRC. Jadi saya cerita Bapak Ibu, kalau dulu Bapak Ibu ini mau belanja ke tokonya, mau kurang barangnya atau apa, dia harus tutup tokonya. Tutup dulu toko, belanja. Selama tutup toko itu, proses tutup toko itu, banyak orang yang mau belanja, enggak ada miseng aji, enggak ada miseng kok, tutup pergi belanja. Nah, kita ciptakan create sebuah sistem aplikasi yang namanya Ayo SRC, sehingga suplai mereka bisa terjamin, barang-barang yang dibutuhkan itu bisa datang tanpa harus menutup tokonya. Jadi mereka secara online mandiri memesan apa kebutuhannya. Dan itu kita konekkan dengan pusat-pusat mitra-mitra yang terdekat dengan mereka. Jadi ini terus kita dorong ekosistem ini digital dan sekaligus bagaimana bisa meningkatkan daya saing tentunya, karena sekarang serba M semua ya. M-banking, serba M sama E kayaknya, IKTP, semua E. Tinggal istri yang belum ada E kayaknya. Semua elektrik semua sekarang. Jadi itu kita penguatan di situ di ekosistem digitalnya. Jadi dengan 3 hal ini tentunya harapannya teman-teman dari SRC akan terus bertumbuh, dan tentunya dia akan sesuai tadi yang missing linknya itu di tengah itu bisa terus kita naikkan kelasnya. Mungkin seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya SRC. Udah go digital juga. Wah, luar biasa. Baik, tadi kita sudah membahas beberapa dari akademisi, kemudian dari komunitas. Kita lanjut ke media. Jadi ada Bapak Toto, beliau adalah CEO dari infosulawesi.com. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan, Pak. Seperti kita ketahui, media ini adalah bagaimana meneruskan informasi, menyebarluaskan informasi. Nanti mungkin bisa ada kolaborasi antara UMKM untuk bisa mempromosikan bisnisnya. Baik, Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana sih peran media dalam mendukung UMKM agar dapat naik kelas? Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Surmengi dari infosulawesi.com. Selama ini juga berhubungan langsung dengan Pak Bahrul. Memang sejak pandemi 2 tahun, Pak Prof ya, beliau, negara kita terpuruk dari sektor ekonomi, akhirnya bangkit kembali. Upaya bermedia. Jadi sebenarnya poin ekonomi itu ada 3, kredibilitas, digital, dan sinergi, termasuk media, seluruh stakeholder. Jadi alhamdulillah mungkin dalam beberapa waktu ke depan Info Sulawesi juga akan membuka sinergi dengan Abdesi, Pak, termasuk Abdesi. 2.300 desa akan kita gali potensi desa wisatanya, UMKM-nya. Jadi ke depan media memang dibutuhkan di samping media digital sekarang, Pak ya, Shopee dan sebagainya. Tapi media konvensional, media berita pun itu seharusnya wajib membantu dalam sektor pengenalan ekonomi, termasuk UMKM, handicraft atau cemilan atau madu dan lain sebagainya. Jadi ke depan kami akan bersinergi dengan ABC termasuk dengan Pluit. Mudah-mudahan Pak Bahrul bisa kita sinergikan untuk ke depan. Kami ingin membuat konten untuk memperkenalkan UMKM Sulawesi Selatan khususnya. Ini percontohan, walaupun sebenarnya media Info Sulawesi itu mencakupi 6 provinsi, Pak. Dari Gorontalo, Sulawesi Utara dan sebagainya. Tapi saya fokusnya di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ke depan kami media akan membantu mensinergikan secara online. Secara online. Jadi item barangnya UMKM yang ada di Sulsel akan kami pasarkan di website kami juga. Tapi sekarang kami mempersiapkan strukturnya dulu dengan subdomain UMKM. Makanya itu kami akan bekerjasama dengan Pluit dan dengan Abdesi.
Kami sudah bicara dengan Ibu Ayu juga, Ketua Abdesi Sulsel. Mudah-mudahan akan bagus. Tidak bisa karena media suka tidak suka harus juga ikut bersumbangsi untuk peningkatan ekonomi Indonesia. Termasuk BUMN Pak ya. Sekarang ini mungkin Pak Bahrul yang lebih tahu. Sekarang ini pemerintah luar biasa. Jadi BUMN sekarang turun tangan. Nah sekarang di Sulsel kebetulan tidak ada Pak Kadis. Sebenarnya saya juga ingin tanya ke Pak Kadis itu. Seberapa jauh Pemprov bisa meng-approve bantuan dari BUMN yang sekarang kurang lebih 5.000 sekian. Luar biasa. Jadi BUMN wajib membeli. Nah, produk UMKM mau sepatunya, mau tasnya, anyamannya, atau piring-piring, terserah. Busarak terserah. Yang penting UMKM harus dihidupkan. Itu perintah Presiden loh. Supaya UMKM di daerah tumbuh. Nah untungnya tidak ada Pak Kadis. Saya harus bertanya, sejauh mana Pak di Sulsel ini? Nah, saya konfirmasikan sejauh mana, seberapa persen sekarang BUMD atau BUMN yang ada di Sulsel, CSR-nya bisa membantu UMKM daerah. Kira-kira begitu Mbak, sementara. Nanti kita sambung kembali. Baik Pak, masih ada satu pertanyaan dulu. Oh boleh. Kesadaran untuk dukungan terhadap UMKM itu sangat perlu Pak. Apakah ada kampanye atau kegiatan yang dilakukan oleh Bisnis Sulawesi? Selalu. Saya artinya tagline kami kan mengabari, menginformasi. Jadi sebenarnya apapun kegiatan dari seluruh kegiatan PLUT termasuk saya dukung penuh dalam hal menginformasikan. Justru kalau ada informasi lagi atau data dari PLUT, saya lebih senang. Atau gambar atau informasi database PLUT. Selama ini kan belum ada. Jadi begitu. Makanya itu ke depan saya juga bersinergi dengan PLUT untuk mengabarkan itu bahwa di daerah ini ada ini, di Makassar ada sekian UMKM, itu yang kami butuhkan. Begitu Pak Bahrul ya. Ke depan kita bisa MOU untuk supaya kita MOU segera bisa online ini bareng. Gitu, terima kasih. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi tapi nanti Nantilah. akan kembali. Kita lanjut ke Kakak Ahyar, sapaan ibu-ibu di UMKM. Oke, Halo. Kakak Ahyar. Ya. Sebagai konsultan PLUT ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja sih visi misi dari PLUT UMKM Sulsel? Masya Allah. Visi misi. Aduh, saya kalau ditanya visi misi ini birokrasi sekali gitu ya. Saya mungkin ambil di ranah saya aja ya yang dijelaskan. Apa, Kak? Karena saya mainnya kan di praktisi ya, di konsultan IT Bapak Ibu. Gitu. Tujuan atau goalsnya kami itu kurang lebih mendampingi Bapak Ibu itu di 7 bidang tadi. Jadi kita ada 7 bidang yang siap membantu Bapak Ibu ya. Di sini ada konsultan di bidang kelembagaan gitu ya. Bapak Ibu nanti ada kendala nih. Bagaimana membuat NIB? Dibayar enggak? Gratis ke PLUT Ki. Bagaimana cara ngebuat PRT? Dibayar enggak? Gratis ke PLUT Ki. Bagaimana membuat halal? Gratis Bapak Ibu ke PLUT Ki. Bagaimana Bapak Ibu bisa terjangkau tadi ke pemerintah ya? Proses belanja barang dan jasa. Nah, ini sebenarnya juga saya mau singgung ke SRC. Bisa masuk ke pengadaan barang dan jasa. Kita ada namanya Baju Bodo Bapak Ibu. Jadi bajubodo.pemprovsulsel.go.id itu Bapak Ibu bisa masuk sebagai penyedia barang dan jasanya, makanan, minuman gitu ya. Termasuk juga ibu-ibu yang ada di sini itu bisa masuk ke sana. Kalau ditanya tadi juga saya nangkap sedikit dari pertanyaan dari Bapak Direktur juga. Sejauh mana ya pemerintah gitu. Kita udah diwajibkan itu kurang lebih 40% anggaran APBD, APBN itu belanjanya wajib ke UKM Bapak Ibu. Nah cuman kendalanya adalah bagaimana Bapak Ibu ini bisa tersentuh kalau nggak masuk di platformnya. Nah, jadi saya share memang ini beberapa platform yang Bapak Ibu bisa masuk ya. Pertama itu Baju Bodo, Bapak Ibu. Ya, Baju Bodo. Kedua, Bapak Ibu bisa masuk lagi untuk pengadaan barang dan jasa ke sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu ini misalkan di tokonya ada jualan buku-buku, alat tulis dan lain-lain itu kesiapan ke sekolah namanya Siplah Bapak Ibu. Gitu ya. SIPLAH Blibli. Ya, Siplah Blibli. Di situ Bapak Ibu masukin ke Prodata mulai pensil, mulai dari pulpen dan lain-lain. Ini kan SRC kan ada ya beberapa yang jualan seperti itu bisa masuk, itu bisa disentuh juga. Namanya Siplah Blibli.
Ya, kita catat aja. SIPLAH, SIPLAH, Blibli. Kemudian yang ketiga, pengadaan barang dan jasanya untuk, itu kalau ke sekolah ya Bapak Ibu. Pengadaan barang dan jasanya untuk ke BUMN. Nah, BUMN ini namanya PADI Bapak Ibu. PADI UMKM. Itu masuk. Jadi Bank BNI, Bank Mandiri, BRI dan lain-lain itu semua nanti beli barang lewat wajib beli barangnya di PADI UMKM namanya. Nah, Bapak Ibu tinggal catat aja namanya PADI UMKM. Bingung Ki, datang Ki ke Pelut. Kita bantu caranya daftarkan. Satu aja kata kuncinya, punya ke NIB. Gitu. Nah, itu di bidang kelembagaan. Kalau yang lain kayak Pak Nur Fitrani, kita ada 7 ya di bidang keuangan. Bapak Ibu bingung nyusun laporan keuangan, nanti ada satu konsultan lagi yang ngebantuin kita di Pelut namanya Pak Nur Fitrani, khusus bantu Bapak Ibu nyusun neraca, laba rugi dan lain-lain. Bapak Ibu kan biasa kan misalkan mau ambil pinjaman di bank dan lain-lain itu kan butuh laporan keuangan yang bagus. Nah, itu butuh disusun laporan keuangannya. Bagaimana Bapak Ibu daripada hire akuntan, datang ke Pelut, ketemu sama Pak Nur Fitrani, itu dibantu, gratis juga. Gitu. Jadi disusunnya. Kalau ketemu saya boleh, nanti saya ajarin bagaimana pencatatan keuangan basis digital, karena sudah disinggung juga bagaimana model digitalisasi di ranah saya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai, ada 2 aplikasi, namanya Ala Mikro, satu lagi namanya adalah si Apik. Gitu. Ya, nanti kalau bingung cara pakainya ke Pelut lagi, kita ajarin. Gitu. Terus konsultan di bidang kerjasama itu ada di bawah ini, Kakak Saleh gitu. Nah, ini bisa bantu bagaimana matchkan Bapak Ibu dengan beberapa kemitraan. Baik itu government, non-government, dan lain-lain. Ada beberapa program-program kita dengan kemitraan, itu nanti ketemu dengan Kakak Saleh. Ada konsultan di bidang SDM, Kakak Bahrul. Bagaimana nge-training Bapak Ibu punya staff, ataukah pegawai, kalau mau meng-hire orang, bagaimana modelnya, nanti connect dengan Kakak Bahrul. Gitu. Ada konsultan di bidang produksi, Pak Kakak Ali, gitu ya. Kakak Ali Anwar, sayangnya nih lagi dinas luar semua Ki. Kita cuma ada 3 orang. Kakak Ali ini bisa bantu Bapak Ibu untuk di bagian produksi. Gitu. Jadi bagaimana Bapak Ibu nge-handle bagian produksinya itu biar lebih efektif. Konsultasi nanti bisa connect dengan ke Pak Kakak Ali. Gitu. Ada konsultan pemasaran, namanya Kakak siapa lagi? Kakak Salman. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu dibantu untuk pemasaran sampai dengan Expo. Terakhir kita bawa beberapa UKM itu ke Turki Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini kalau Bapak Ibu berminat juga untuk sampai keluar, Pak dibayar itu tidak Bapak Ibu. Gratis juga. Produknya kita sampai matchkan ke luar negeri. Terakhir itu di Turki dan ada bisnis matching. Alhamdulillah udah terjadi proses jual beli dan kubikasinya udah terhitung dengan baik gitu. Nah, intinya kalau yang saya menceritakan kalau katakan visi dan misinya Pelut mungkin terlalu gamblang. Kita cukup melayani di bagian 7 hal tadi. Bapak Ibu punya masalah apa? Kayak curhat Mama dan AA, tapi versinya curhat ke Pelut gitu. Ya, tidak hanya curhat, kita selesaikan masalah tak. Everything yang berbau bisnis, insya Allah bisa dibantu untuk usahanya Bapak Ibu. Kurang lebih gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi mungkin Bapak Ibu punya masalah, jangan ke Pegadaian, tapi ke Pelut untuk pembahasan UMKM. Jadi seperti itu. Tadi saya sudah dengarkan beberapa langkah konkret Pelut untuk memajukan UMKM naik kelas. Mungkin bisa disinggung sedikit Kak soal legalitas mungkin? Ya. Oke Bapak Ibu. Untuk legalitas itu terbagi sebenarnya. Ada namanya izin usaha, ada namanya izin edar. Nah itu terbagi-bagi. Jadi Bapak Ibu kan mesti tahu juga kenapa mesti mengurus legal A gitu. Anggaplah kenapa saya mesti mengurus NIB Bapak Ibu. NIB ini dipakai seperti KTP-nya Bapak Ibu untuk pelaku usaha gitu. Mungkin zaman sekarang tidak terlalu peduli Ki gitu bilang, oh biar enggak ada NIB ku enggak apa-apa Ji, tapi jangan sampai tiba-tiba ada pemerintah kota datangi Ki, ini usaha tak legal atau tidak. Itu kadang ada beberapa kejadian Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu bisa tunjukkan NIB-nya itu udah aman. Itu satu. Sedangkan untuk izin edar contohnya seperti PIRT dengan halal, ini bakal kembali lagi Bapak Ibu, kan mayoritas yang makan produk kita itu adalah targetnya orang-orang yang higien gitu ya. Betul-betul terjamin kesehatannya gitu ya. Nah, berarti ada 2 gitu. Kalau izin edarnya masuk di PIRT-nya, 1 sama di halal gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau yang toko tadi mungkin SRC itu izin lingkungan mungkin ya, dan lain-lain itu ada juga. Kita udah siap bantu, sudah ada muncul di OSS itu izin lingkungan dan lain-lain itu udah masuk. Nah, izin gangguan itu juga udah ada masuk di dalam OSS. Dibayar Pak, tidak gratis juga. Gitu, Bapak Ibu. Kalau untuk pelaku UMKM-nya sendiri, kalau kita ngirim barang dan seterusnya, biasanya kan akan ditanya gitu. Ini masuk ke contoh ya, saya mohon maaf saya sebut merek aja. Contoh kayak masuk ke Gelail contohnya. Hal paling pertama ditanya itu adalah ada PIRT-nya enggak?
Karena Gelail perusahaan yang besar pun itu tidak mau menampung produk yang Bapak Ibu itu tidak terjamin gitu. Dan sekarang udah ada aturan lagi Bapak Ibu di Kemenak itu, kurang lebih Oktober 2024 tahun depan, Bapak Ibu yang jualan makanan dan minuman tidak halal ada 3 sanksi. Gitu. Pertama, Bapak Ibu itu akan dicabut, dilarang untuk jualan untuk produknya. Masih membangkang, menjual lagi, Bapak Ibu akan disuruh bayar denda. Masih membangkang lagi, jual lagi, Bapak Ibu akan dicabut, tidak selamanya tidak akan bisa jualan lagi. Gitu. Ini saya kasih bocoran aja. Bapak Ibu bisa googling, ini aturan dari kementerian dan udah turun juga beberapa juknisnya. Makanya kita lagi dibantu untuk percepatan ke pelaku usaha, sifatnya makanan dan minuman ya Bapak Ibu ya. Makanan dan minuman yang belum halal dihalalkan. Karena 2024 itu akan ada Satgas Halal yang akan mengecek produknya Bapak Ibu gitu. Karena ya saya ambil contoh kasus saja Bapak Ibu. Mohon maaf. Di Toraja kami jalan gitu ya. Pastur saja dia bisnisnya kopi Bapak Ibu ya. Pastur ini dia ngurus halal. Teman-teman muslim kok malas ngurus halal gitu. Ini yang kadang saya mindsetnya agak aneh juga. Pastor saja dia cerita, akhir gimana caranya urus halal dan lain-lain. Ini pastor, gitu. Bukan non Muslim, tapi saking sadarnya bahwa produk yang dia jual itu targetnya adalah mayoritas Muslim, gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau diceritakan legal, ya kembali tadi pahami dulu apa yang mau disesuaikan dengan produk, pahami juga izin berusaha dan izin edar untuk di bisnis. Kurang lebih seperti itu. Jadi legalitas itu sangat penting ya. Baik, terima kasih Kakak Ahyar. Kita lanjut ke Ibu Ana selaku pelaku bisnis. Jadi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sih itu Gadeta? Kemudian apa saja produknya? Silahkan Ibu. Izin Prof. Kalau Gadeta itu Bumas. Kalau di pemerintahan itu BUMDes gitu. Ya, Gadeta itu adalah badan usaha milik masyarakat yang dibangun oleh sebagai usaha bersama yang memfasilitasi produk para usaha mikro, para pelaku KM gitu ya. Dan ini sebagai implementasi program pemberdayaan ekonomi yang diinisiasi oleh Rumah Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu gitu. Di Rumah Zakat di Gadeta itu kita ada 20 para pelaku KM gitu dan 7 tim produksi. Untuk produknya kita ada keripik buah. Kalau untuk program kegiatan unit usahanya itu kita ada catering, ada produk keripik-keripik ya, keripik cemilan. Terus kita juga ada field trip untuk para anak-anak SD gitu ya, Prof ya, atau anak kampus untuk belajar di Gadeta. Itu juga mengedukasi ya, betul. Itu sih. Jadi ada beberapa bidang, banyak bidang di Gadeta dengan jumlah pemberdayaan perempuan, khusus pemberdayaan perempuan atau? Ya, pemberdayaan perempuan. Kita ada program pemberdayaan ekonominya itu untuk para ibu-ibu muda. Untuk yang program kedua adalah literasi. Kita buat program anak-anak, mengedukasi anak-anak bagaimana bisa berwirausaha ke depannya. Gitu. Kita juga ada produknya. Yang ketiga adalah program kesehatan. Ini untuk para lansia. Bagaimana para lansia itu diajarkan untuk berwirausaha sehingga dia bisa bahagia gitu, bisa mandiri di masa tuanya. Wah, luar biasa. Beri aplaus dulu yang meriah untuk Ibu Ana. Baik, nanti kita akan lanjut, tapi saya mau tes semangatnya Bapak Ibu sekalian. Sudah pada makan? Wah, bahaya ini Pak. Silakan dimakan konsumsi yang telah disediakan. Saya mau dengar juga semangat dari Bapak Ibu sekalian ketika saya bilang UMKM naik kelas, jawabnya Indonesia maju, growth, growth, growth. Kenapa? Karena kita harus bertumbuh, tumbuh dan terus bertumbuh. Oke? Boleh dicoba? Oke, UMKM naik kelas, Indonesia maju, growth, growth, growth. Masih kurang semangat. Oke, kita ulang sekali lagi. UMKM naik kelas, Indonesia maju, growth, growth, growth. Beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Baik, saya lanjut kembali Pak pembahasannya. Saya kembali ke Prof. Pertanyaannya Pak, bagaimana akademisi dapat bekerja sama dengan UMKM dalam rangka mewujudkan sinergi pentahelix Pak? Prof. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di akademisi itu kerjanya mencari faktor-faktor apa ya sebenarnya. Dan kita berusaha menemukan
misalnya apa sih membuat kinerja sebuah UMKM itu besar misalnya. Nah, salah satu teori dalam akademisi itu ada namanya service dominant logic. Kita mengatakan bahwa pada dasarnya semua bisnis itu adalah bisnis jasa. Kita jualan produk, itu sebenarnya kita memberikan layanan. Jadi apapun bisnis kita adalah bisnis layanan. Jadi mungkin ada dua orang menjual produk yang sama, tapi karena layanannya bagus, orang lebih tertarik ke itu. Itu adalah hasil temuan dari akademisi. Nah, selain itu kita kan banyak kerjasama dengan Flut, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, dan biasanya kita bisa menghubungkan antara mereka dengan para pelaku UMKM seperti itu. Gitu. Baik Pak, seperti kita ketahui bahwa akademisi ini sebagai pencetus atau konseptor. Ada satu pertanyaan lagi Pak, apa strategi yang direkomendasikan kampus dalam memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan UMKM guna mendukung UMKM naik kelas? Ya, strateginya Pak. Oke, jadi di kampus juga kami memiliki inkubator. Jadi ada beberapa binaan, terutama mahasiswa yang tadinya berasal dari PMW, program wirausaha mahasiswa. Itu kami bina di inkubator-inkubator itu untuk selanjutnya mereka berkembang di luar gitu. Karena itu kampus selalu terbuka untuk bekerja sama dengan para UMKM. Misalnya kami di Unhas memiliki namanya STP, dulu namanya Teaching Industry. Itu sudah bisa membuat coklat yang kualitasnya hampir sama dengan coklat Belgia gitu. Nah, kalau misalnya UMKM mau belajar, kita bisa kerjasama untuk mengajarkan bagaimana caranya seperti itu gitu. Jadi ada beberapa hal yang secara umum sih bahwa para akademisi itu sangat terbuka dengan kerjasama dengan UMKM. Apalagi dengan adanya kayak Pak Bahrul yang selalu menghubungkan kita dengan para UMKM ini menjadi lebih menarik gitu. Intinya bahwa kampus, institusi pendidikan itu akan selalu siap untuk bekerja sama dengan para UMKM untuk mewujudkan UMKM naik kelas. Kolaborasi ya Pak, sangat dibutuhkan. Baik, kita lanjut ke Bapak Taufik Syahban. Pertanyaannya seperti ini Pak, bagaimana sih SRC berkolaborasi dengan pihak lain dalam mendukung UMKM naik kelas? Dan apa saja saran-saran dari SRC agar UMKM bisa naik kelas? Silahkan Bapak. Siap. Sekira saya ditanya visi dan misi juga. Kalau visi dan misi saya kayak Aldi Tahir, apa ibu mau saya ada gitu. Jadi kalau cerita SRC, bagaimana sih SRC ini bukan hanya mereka yang berkembang, bukan hanya kita yang besar, tapi di setiap SRC Bapak Ibu, saya ingin sampaikan di tokonya Bapak Ibu yang ada di sini, perwakilan SRC itu, kami senantiasa menyiapkan satu space yang kita sebut dengan pojok lokal. Jadi kalau misalnya ada produk di sekitar SRC itu, ibu-ibu bikin apa, ada kue atau apa, roti dan segala macam, makanan dan lain-lain yang perlu dipasarkan atau perlu mau cari pasarnya gimana, datang ke SRC terdekat dari rumah tak. Jadi langsung saja saya punya produk pasti akan dibantu. Karena kita juga berkomitmen, SRC ini berkomitmen bahwa seperti tadi, kita harus membantu semua, bukan cuma kita tapi UKM di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu kalau jalan ke toko-toko SRC pasti ada yang namanya pojok lokal. Pojok lokal itu isinya apa? Produk-produk UMKM dari sekitar SRC kita. Jadi itu yang kami lakukan, yang langsung, yang selama ini dilakukan dengan terus-menerus secara kontinu, intinya sama-sama maju. Gitu. Jadi fungsinya bukan cuma untuk SRC-nya, tapi juga untuk lingkungan. Jadi itu yang paling konkret yang dilakukan oleh teman-teman SRC saat ini. Terus mengenai saran, apa sarannya untuk kemajuan UMKM? Nah, saya kembali ke poin yang di atas tadi yang saya sampaikan, apa yang sudah kami lakukan selama ini, dan mungkin ini bisa direpetisi, ini cukup bagus juga ya. Yang paling pertama ya, bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita, kompetensi dari masing-masing UKM itu harus terus naik. Kita nggak boleh di kita sudah dapat omset sekian, kita puas. Tapi dunia kan tidak seperti itu. Dia akan terus mencari tantangannya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah bagaimana ekspansi bisnis kita ini. Jangan berpikir kita di situ aja. Tadi juga saya lihat di SRC, dia tidak cuma jualan sembako aja, tapi sudah menjual produk-produk digital, jasa dan segala macam, transfer
adalah penambahan bisnis yang cukup besar lah impact-nya. Nah, yang paling penting yang terakhir mungkin yang saran kami, karena ini ya sudah zamannya teknologi, digitalisasi ini penting. Suka tidak suka UMKM kita ini harus kenal, harus punya literasi tentang digital. Karena kenapa? Semua digitalisasi ini mau tidak mau pemasarannya kita akan dikenal, kita akan menyampaikan produk kita. Sebagian besar ilmunya juga ada di platform digital. Mungkin seperti itu saran dari kami, dan semoga hari ini juga kita bisa sama-sama nantinya setelah Hari UMKM ini kita bisa banyak program-program mungkin yang bisa bersama untuk kemajuan UMKM. Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik Syahban. Kita beralih ke Pak Toto. Pak, bagaimana sih media dapat berperan dalam mempromosikan sinergi Pentahelix sebagai pendukung UKM naik kelas? Baik, terima kasih. Seperti saya ungkapkan pada season pertama, pemerintah itu sudah sekitar 321 triliun untuk UMKM loh, untuk UMKM ya, dengan beberapa major ke BUMN dan kementerian dan lembaga. Disinilah sebenarnya peran media untuk selalu memantau, termasuk makanya saya sayangkan ini perwakilan pemerintah Pemprov tidak ada, karena saya untuk pancing moderator untuk bertanya kepada pemerintah kan begitu. Jadi sebenarnya data saat ini yang kami terima dari Kementerian Koperasi itu ada 5.022 kemitraan dengan total nilai 4,9 triliun. Satu hal yang untuk UMKM ya, bukan untuk yang besar-besar enggak. Ini untuk pengembangan UMKM. Ini data 2023 tahun ini. Data dari kementerian loh, bisa dicek ke Sekretariat Jenderal Kementerian Koperasi. Jadi inilah yang kenapa sampai hanya di pusat, saya bilang. Di daerah seberapa besar bisa diserap 4,9 triliun ini dari BUMN, mungkin dari Pertamina, mungkin dari Pelindo, mungkin apalah BUMN yang ada di Sulawesi Selatan untuk pengembangan UMKM. Begitu kira-kira Pak Bahrul. Itu yang saya ingin tanyakan kepada. Jadi selalu setiap bertemu dengan pejabat setempat selalu saya tanyakan sebagaimana perkembangan ini, termasuk ke Pak Gubernur. Makanya Gubernur kadang juga pakai produk lokal juga. Biar sepatu dia pakai jadat produk dari Boni atau dari mana kemarin. Jadi itu peran saya rasa moderator, peran media untuk selalu menjembatani seluruh stakeholder, akademisi, dari pihak HM Sampurna, dari pihak pemerintah, untuk mencari data yang konkret mengenai bantuan untuk UMKM atau seberapa besar yang telah diperbuat, seperti yang dibuat oleh SRC, masyarakat dan sebagainya untuk membantu dalam hal pendanaan, termasuk BUMN dan pemberitaan. Dari sinilah peran media sangat besar karena selalu update, apalagi itu media online Pak Prof. Selalu kirim-kirim WA, baku sambung-sambung saya sendiri kalau sudah upload punyanya Pak Anu luar biasa tuh naiknya trafficnya. Kira-kira kalau berita seputar UMKM ya. Terus juga apa yang sudah dikerjakan PLUT sampai jauh mana, sampai istilahnya itu studi banding kemana untuk menaikkan peran serta UMKM dan perekonomian masyarakat Indonesia. Saya rasa itu sebenarnya peran media itu penting untuk menyampaikan informasi ke semua pihak, termasuk ke pejabat, ke presiden kalau perlu, sejauh mana. Cuma yang saya sayangkan konkret Provinsi Sulawesi Selatan barometernya sebagai apa gitu. Kalau barometer nasional kita sudah tahu. Kira-kira begitu peran media menjembatani perekonomian termasuk usaha UMKM agar bisa diterima khalayak dan kementerian lembaga dan BUMN. Saya rasa lagi Pak. Ya, media sebagai perluasan informasi sekaligus alat promosi bisnis. Di sini apakah ada
yang bisa dilakukan dari media untuk membangun citra bisnis yang kuat untuk meningkatkan visibilitas mereka di masyarakat? Mungkin tadi ada kaitannya. Nah, ini- Tapi bagaimana cara membangun citra bisnisnya? Itu tadi dari awal saya sudah Ya. bilang. Ke depan saya akan membuat konten khusus untuk UMKM. Tapi bukan cuma UMKM, termasuk desa wisata juga sih sebenarnya. Jadi ada konten khusus yang nanti ke depan saya sudah berbicara dengan Ibu Abdesi, Ketua Abdesi, untuk meningkatkan UMKM. Bukan untuk produk luar, bukan. Bukan seperti Shopee, Grab, bukan. Tapi UMKM yang ada di 2.300 desa. Nggak tahu berapa, 2.600 desa kalau satu Sulsel. Potensinya yang kita lihat bukan berarti satu desa satu UMKM kita haruskan, tidak. Tetapi yang sudah berdiri, kita cari potensinya dan kita arahkan ke Pluit kembali atau ke Sempurna kembali. Jadi sebenarnya itu yang kita upaya ini agar paling tidak dapat menekan atau menaikkan persentase dari pengusahaan UMKM di Sulawesi Selatan. Saya rasa itu, Pak. Luar biasa Pak, semoga bisa terrealisasi. Amin. Dan sangat membantu UMKM. Baik, saya lanjut ke Kakak Ahyar. Pertanyaan pertama, bagaimana Pluit dapat bekerja sama dengan sinergi Pentahelix untuk memberikan dukungan yang lebih baik bagi UMKM? Ya, oke. Terima kasih Kakak. Kalau ditanya untuk kerjasama ya, kami ini polanya itu ada hybrid gitu. Ada yang teman-teman mainnya jemput bola secara digital, ada yang modelnya mainnya secara offline gitu. Kami visit gitu. Jadi kami biasanya datangin teman-teman yang potensial untuk ngebantu bisnisnya Bapak Ibu gitu ya. Nah ini alhamdulillah udah ketemu dengan Pak Taufik juga dari SRC. Itu kan sebenarnya tadi udah disampaikan gitu ya. Ada pojok pojok lokal tuh. Bapak Ibu bisa jemput itu. Bawa Prodata taruh di toko gitu. Itu kan ada dua hal yang terjadi. Ibu dapat untung, tokonya juga dapat untung gitu kan. Itu dua hal yang terjadi gitu. Nah, kami sendiri juga hari ini udah bisa dilihat. Alhamdulillah ada Pak Direktur juga datang hari ini Info Sulawesi gitu. Ini tadi udah disampaikan gitu. Ada kita rencana mau buat satu media informasi untuk UKM gitu. Insya Allah nanti kalau sempat gitu dari SRC mungkin bisa kirimin, anggaplah ya biodata satu nih toko. Jadi mungkin bisa dibikin giliran aja 30 hari, satu hari itu ada satu toko yang diliput gitu. Tapi kan dari media tidak bisa langsung publish kalau tidak ada datanya Bapak Ibu gitu. Jadi SRC mungkin bisa siapkan gitu gambar tokonya, kemudian apa kelebihan tokonya dan narasinya dan lain-lain, nanti bisa dibantu gitu dari Info Sulawesi. Nah Info Sulawesi kan hidup juga karena traffic yang datang gitu ya, orang baca dari bisnis. Bapak Ibu yang punya toko hidup juga karena ceritanya dibantu nih pemasarannya gitu. Jadi kami di Pluit ini adalah agregator dan pengumpul saja Bapak Ibu, mempertemukan gitu, menjebatani. Bapak Ibu dari sisi media ada nih, SRC-nya ada nih, udah kita bisa matchkan juga melalui apa? Melalui Pluit-nya gitu. Terus kalaupun peningkatan kompetensinya bagaimana? Bisa Bapak Ibu sesuai tadi yang kita sampaikan ya. Kita ketemukan dengan kita punya kompetensi. Ibaratnya kalau di Pluit itu kami ini kayak dokter ahlinya gitu. Tapi spesifikasinya beda ya. Ada yang fokusnya di keuangan, ada fokusnya di kelembagaan, IT, pemasaran, produksi seperti itu. Jadi kurang lebih kalau ditanya Pluit, insya Allah jadi rumahnya bisnis untuk Bapak Ibu sekalian. Datang aja ke sini. Pertanyaan terakhir Kak. Ya. Bagaimana Pluit dapat memastikan adanya keberlanjutan dukungan bagi UMKM dalam jangka panjang? Oh, tenang. Kalau itu kita senang mengejar. Gitu. Iya, senang sekali. Jadi ketika ada hari ini statement yang diucapkan gitu ya, kami kasih ini gitu. Kita tanya lagi kembali itu. Teman-teman follow up. Kak ini kemarin dikasih dari ini. Oh iya kita telepon lagi. Sampainya betul-betul ada jawaban yang konkret. Oh ini belum bisa karena ada ini. Oke. Gitu. Jadi ada hal yang kami kejar gitu. Jadi ada statement yang disampaikan. Kami dari Pluit itu insya Allah ngebantuin Bapak Ibu meneruskan gitu. Apa sih yang dikasih gitu. Penawaran, proposal yang dikasih dari teman-teman stakeholder yang lain. Termasuk kalau inkubasi tadi, inkubator dari kampus Pak Prof. Itu bisa dimasukkan teman-teman UKM. Saya rasa kemarin udah pernah ada itu. Salah satu rekan kita juga Pak Andi Nurbau ya, Mas CP itu. Kemarin udah bikin inkubasi, itu kita fasilitasi tuh teman-teman pelaku usaha di Pluit, itu masuk gitu ke inkubatornya. Nah, jadi
apa yang kami bisa sinergikan, apa yang bisa kami komunikasikan, apa yang kita bisa fasilitasi sampai dengan peningkatan kompetensinya Bapak Ibu, insya Allah itu Pluit bisa bantu gitu. Yang masalahnya cuma satu Bapak Ibu, kalau kami jemput Bapak Ibu juga ogah-ogahan, satu. Kedua, Bapak Ibu, ketika kita udah kasih suggest ataupun saran itu tidak dikerjakan. Nah itu bisnis kita tidak bakal pernah bisa maju itu. Itu aja. Banyak kendala juga pelaku usaha yang dari awal yang udah kita bina kurang susah berkembang karena ya mindset yang belum tertanam dengan baik. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu ini memang mau maju gitu ya, jalannya itu akan ada ditunjukkan. Ada nih orang-orang ahli insya Allah lah yang bisa bantu Bapak Ibu di depan ini untuk ngembangin bisnisnya Bapak Ibu itu. Jadi take action, walaupun udah dibimbing dari Pluit, tapi para pelaku UMKM-nya tidak action, ya nggak bisa juga gitu ya. Baik, kita lanjut ke Ibu Ana. Apa saja sih tantangan yang dihadapi selama ini dalam menjalankan bisnis untuk Gadeta? Tantangan banyak ya. Silakan Bu. Apalagi maksudnya kita baru mulai usaha gitu ya. Gadeta itu berdiri di tanggal 28 Desember 2017 gitu ya. Pada saat itu permasalahannya adalah permodalan yang terbatas, yang minim gitu ya, akses pasar yang terbatas, terus legalitasnya belum ada Pak Ahyar pada saat itu. Terus kualitas produknya masih rendah gitu. Kayak kita bikin kacang, kok ditaruh di plastik kemasan biasa, kok 1 minggu 2 minggu udah bau tengik gitu ya, expired gitu. Itu kan kualitas produk yang masih rendah. Pada saat itu kita sinergi dengan Pentahelix, kolaborasi dengan Pluit, dengan bisnis, akademisi, dan media. Alhamdulillah dari tahun 2017 sampai tahun 2018, 1 tahun itu kita edukasi kewirausahaan. Terus legalitas gitu ya Pak ya. Di tahun 2019 kita ada legalitas produknya di tingkatan pendampingan usaha. Jadi kayak kemasan itu dari hanya plastik biasa jadi kemasan standing post yang luar biasa gitu. Dan tahun 2020 sampai sekarang kita bentuk Bumas Gadeta, dan alhamdulillah pemasaran dari media juga ya tadi Mbak Eka bilang promosi itu adalah dari media. Alhamdulillah Gadeta sekarang ya alhamdulillah pencapaiannya kita dapat penghargaan Social Enterprise dari Nobelpreneur, terus dari ILO. Festival Festiar juga dari BI, alhamdulillah gitu. Itu juga karena media gitu, dengan kolaborasi dengan Pentahelix yang lain juga seperti itu gitu. Jadi sinergitas memang sangat penting. Ya. Baik, tadi saya pertanyakan soal tantangan. Sekarang saya bertanya soal dukungan apa sih yang dibutuhkan oleh Gadeta untuk mengembangkan usahanya. Ya, Kalau dukungan mewakili. Silakan Ibu. Kalau dukungan itu sangat penting, itu dari media yang akademisi, terus bisnis, dari teman pemerintah itu sangat penting gitu. Kalau kita dulu kan nggak ada legalitas Gadeta gitu. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Bahrul, nggak tahu tiba-tiba ketemu Pak Bahrul, nggak tahu di suatu pelatihan ngobrol gitu ya. Akhirnya Gadeta itu difasilitasi legalitas NIB, terus didampingi usaha gitu ya, bagaimana itu kemasan menjadi baik, terus isi produknya juga kualitasnya lebih baik lagi gitu, terus dibikin nih action plan-nya mau kemana gitu. Itu dukungannya ya memang kita harus sinergi dengan teman-teman Pentahelix supaya lebih maju lagi. Jangan sampai kalau saya gitu ya Bu ya, di Gadeta udah bagus produknya, terus udah kualitas juga udah bagus, tapi akses pasarnya nggak ada yang beli ini gitu. Udah sebulan bikin 5 kilo bagus kemasan, kok nggak ada yang beli gitu. Alhamdulillah kemarin juga kita kerjasama dengan SRC gitu ya, 200 atau 400 keripik dibeli oleh teman-teman SRC, Pak Taufik. Luar biasa. Untuk dukungan ya Bu. Ya, betul dukungan. Kalau enggak ya di rumah aja gitu, nggak ada pemasaran lainnya. Terus dari media juga sangat mendukung gitu. Kita dibikin kedepannya, mudah-mudahan bisa dibikin ini apa ya, YouTube-nya ya. Jadi ibu-ibu juga ketika sudah masuk waktu itu ketika pandemi COVID gitu ya, kita kan bikin nasi kuning. Pada saat itu kan kayak nasi kuning, keripik kan nggak laku gitu. Akhirnya
kita putar berpikir gitu apa yang harus dilakukan gitu. Akhirnya kita bikin masker, Bu. Yang tadinya jualan nasi kuning, bikin keripik, kok bisa masker, dari mana bisa jadinya, ilmunya nggak ada gitu. Kita berdayakan teman-teman yang bisa jahit, ya jahit masker. Yang tadinya goreng keripik, dia bikin kemasan packing masker atau gunting-gunting pola, kan gampang kalau masker ya, kayak gitu, Bu. Nah, di situ alhamdulillah datang teman-teman media untuk meliput. Alhamdulillah, Bu, kita pada masa pandemi itu sekitar 5.000 sampai 10.000 masker terjual. Iya, berkahnya gitu, Bu. Cuman ya banting setir, jualan biasa goreng jadi gunting gitu, kayak gitu ya. Dukungan luar biasa dari teman-teman akademisi juga. Kita ada field trip, Pak, gitu, Prof. Jadi teman-teman ya kan ada yang ingin belajar, teman-teman kampus mahasiswa atau anak-anak sekolah ingin belajar bagaimana cara mengedukasi siswanya untuk wirausaha, datang ke Gadeta belajar, itu kan jadi ada timbal baliknya field trip gitu. Laku keripiknya Gadeta dibeli oleh mahasiswa gitu. Luar biasa ya. Jadi UMKM itu memang harus dituntut untuk selalu kreatif dan berinovasi. Apapun tantangannya, tetap maju. Oke, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Mungkin dari beberapa teman atau audiens ada yang ingin bertanya. Saya buka sesi pertanyaan untuk 3 orang. Baik, saya persilahkan kepada Bapak. Sebut nama, Pak, dari mana dan pertanyaannya untuk siapa? Ya, Kabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asikin Sarpa. Jadi saya kalau ini hanya sharing aja, Pak. Jadi terkait mengenai usaha, kalau kami punya usaha, Pak, memang ada 2, Pak. Kuliner dan craft. Kalau saya khusus craft, kalau kulinernya itu dikacangin. Ada di Instagram itu, Pak. Jadi terkait mengenai masalah, saya lari dulu kepada media. Tapi Pak, kebetulan alhamdulillah itu peran media memang betul, Pak. Tapi alhamdulillah baru-baru ini anak kami kebetulan yang backup itu dikacangin, Pak. Itu sudah baru-baru di TPRI itu. Secara langsung dia itu terkait mengenai masalah di bulan ini terkait masalah kacang disco, ya Pak ya, sejarah kacang disco semua sudah ada ini. Alhamdulillah berawal dari situ, Pak, semua itu alhamdulillah. Sekalipun kita baru masih kecil-kecilan, Pak, tapi sudah melalang buana, Pak, itu anunya produknya, Pak. Terkait mengenai masalah kerajinan, Pak, kebetulan kami memang ada kerjasama juga dengan Unhas, Pak, Tabe Pro. Jadi Unhas itu, Pak, memang kita ada kerjasama, Pak, juga terkait mengenai masalah pengolahan limbah daur ulang. Itu kebetulan di tempat kami, Pak, itu kita ada kerjasama. Jadi sampai hari ini alhamdulillah Mandiri Kreatif itu, Pak, memang kita sudah mulai merangkak ke atas, Pak, itu. Namun dalam hal ini itu yang saya kendala sekarang itu terkait mengenai masalah kuliner itu, karena halalnya itu sudah berbagai macam kita lakukan. Itu prosesnya sampai detik ini belum bisa rampung gitu loh. Dari berapa tahun yang lalu kita urus halalnya, TRT-nya sudah, hak merek sudah semua, Pak. Hanya itu kendala aja tuh, satu, itu halalnya itu. Sampai detik ini, Pak, malah orangnya MUI sendiri, bukan dari MUI, dari Kementerian Agama, itu sendiri kita sudah komunikasi, Pak. Kita sudah hubungkan dengan saya punya anak, sampai detik ini belum juga bisa terbit itu halalnya. Enggak tahu apa kendalanya apa, semua aturan-aturan itu kita sudah terapkan. Jadi mohon mungkin dari teman-teman yang dari Pulut yang bisa membantu nantinya. Kira-kira karena saya mau sebenarnya ini, Pak, itu halalnya itu yang saya paling butuhkan, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi itu mohon maaf, Prof, itu hanya sharing aja.
kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Asikin. Terima kasih Bapak Asikin. Pertanyaannya mengenai legalitas halal. Kalau boleh tahu Pak, produknya yang mau dihalalkan itu apa Pak? Kacang disco Pak ya, kemasan cemilan. Oke, bisa. Baik Pak, nanti akan dijawab langsung oleh Kakak Ahyar. Saya persilahkan kepada Kak Ahyar. Siap. Oke Pak. Datang Miki nanti bawa ki Prodata. Mungkin bisa jadi ini sulit keluar. Ada beberapa hal Pak. Kan sekarang halal itu ada 2 jalur Pak ya. Ada namanya jalur reguler dengan self declare gitu. Mungkin di Bapak ini produknya itu masuknya ke self declare tapi Bapak daftarnya ke reguler. Yang masalah di reguler itu gini Bapak Ibu. Ada beberapa dokumen-dokumen yang mesti Bapak Ibu siapkan dan kalau satu saja dokumennya itu nggak lengkap akan dikembalikan lagi. Mesti direvisi lagi, kembalikan lagi ya. Nah, betul. Nah, itu kita perlu tahu Pak. Saya perlu lihat lebih detail lagi dokumennya apa. Tapi kalau kacang Ji Pak, self declare Miki. Insya Allah 15 menit kemudian langsung keluar STD halal tak saya kasih keluarkan. Itu 15 menit kemudian ya sudah keluar STD halalnya. Iya. Jadi kita bawa saja Prodata insya Allah ke Pelut. Nanti sisa WhatsApp saja nanti kita bantu gitu. Iya. Ya. Jadi Pelut itu mengatasi masalah UMKM ya. Beri aplaus dulu untuk Kakak Ahyar. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ya, silakan Ibu. Sebut nama, pertanyaannya, dan Ibu dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya tertarik dengan penjelasan Pak Ahyar tentang penyediaan barang ya. Bagaimana SRC bisa menjadi penyedia barang ke misalnya sekolah atau apa. Karena bagaimana yang saya pertanyakan bagaimana supaya saya bisa masuk ke link itu. Ya. Itu saya Bagus sekali. Siap. Iya. Baik, langsung Oke. dijawab saja Kak. Nah, Bu, gini. Sekarang kan pemerintah ini ada tong baiknya ini Undang-Undang Cipta Kerja walaupun teman-teman yang sering demo ini undang-undang gitu ya. Sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu kita terbantu dengan namanya ada PT Perorangan. Ya, Bapak Ibu ya, ini yang bagusnya. PT Perorangan ini bisa dimiliki dengan Bapak Ibu satu orang ini. Lalu biaya yang dikeluarkan itu 50.000 Bapak Ibu. Sudah jadi PT-nya, sudah keluar AHU-nya dan lain-lain itu sudah jadi NIB-nya dan seterusnya. Ketika udah keluar NIB dan AHU-nya, Bapak Ibu bisa ngurus di bank. Nama yang keluar itu bukan lagi namanya Bapak Ibu, tapi namanya perusahaan. Oke, jadi kalau keluar itu terus ngurus lagi NPWP-nya. Oke, jadi NPWP-nya bukan nama pribadi tapi nama perusahaan. Setelah masuk, Bapak Ibu pergi ke kantor LPSE, ada kantor LPSE kita 2, LPSE provinsi itu di Gubernuran, kantor gubernur, ada LPSE kota, sekarang sudah pindah ke Bapak Ibu di GTC gitu ya. Balai kota kan tempatnya gitu, tapi sekarang kayaknya udah dipindahin dulu ke GTC sementara karena lagi dibangun ya Balai Kota. Ibu bisa ke sana, bawa dokumen yang tadi Bu, PT Perorangannya gitu ya, dokumen AHU-nya, NPWP-nya itu harus detail lengkap gitu. Bawa ke sana. Setelah Ibu masuk, jenis klasifikasi usahanya itu harus jelas gitu. Bapak Ibu itu mau main di mana? Apakah kelas KBLI-nya, connect-nya ke pengadaan barang dan jasa untuk tadi kertas, pulpen dan lain-lain ya. Masuk ke sana untuk LPC-nya satu. Setelah itu didaftarkan sama LPC-nya, Bapak Ibu udah bisa ikut pengadaan. Itu Bu. Jadi stepnya di sana ya. Terus yang kedua, ini kalau cerita pemerintah Bapak Ibu ya di LPC tadi. Kalau cerita di Padi UMKM itu nggak perlu harus ada PT Perorangan. Bapak Ibu cukup ada NIB itu udah bisa masuk. Nah, jadi di NIB masuk di Padi UMKM. Bapak Ibu tinggal daftar aja, tinggal buka websitenya padiumkm.id. Bapak Ibu bikin akun di dalam. Cukup ingat saja username dan password dan email tak. Gitu. Ingat jadi email dan password tak. Karena kadang begitu itu. Ingat email, tidak ingat lagi passwordnya. Nah, cukup masuk ke sana lalu publish Bu. Publish kita punya produk apa aja dari tokonya Bapak Ibu gitu ya. Lalu nanti nih ketemu misalkan dengan mitranya Ibu ada pegawai bank BRI, Mandiri, PLN mungkin di tempat tak datang Telkom. Langsung disarankan, Bu,
enggak mau Ki beli produknya kami juga sudah ada di Padi UMKM. Sempat pengadaan barang dan jasa untuk di kantor, bisa Ki beli langsung di produknya kami. Cari Miki nama toko ini. Itu udah. Terus yang ketiga Siplah, Bu. Kalau Siplah hampir sama, cukup ada NIB saja. Siplah ini Bapak Ibu komunikasinya dengan kepala sekolah. Gitu. Jadi di kepala sekolah tanya nih, ada teman tak mungkin kepala sekolah, ada keluarga tak kepala sekolah tanya. Sini Ki dulu, sudah ada nih produk aku, buku, pulpen dan lain-lain, bisa Ki beli di Siplah. Sekolah diwajibkan untuk pengadaan barang dan jasanya itu melalui Siplah. Itu udah ada aturan juknis turun dari Kementerian Pendidikan, pengadaan barang dan jasanya belinya melalui Siplah. Itu, Bu. Jadi mesti masuk ke sana dulu. Bikin akunnya sangat simpel. Kata kuncinya ada NIB dulu tadi. Gitu. Kalau enggak ada NIB, keplut. Kita bikinkan. Kalau enggak tahu cara daftarnya, keplut. Kita bantu juga daftarkan akunnya. Betul, Bu. Hampir mirip dengan e-katalog, cuman peruntukannya beda-beda. Siplah ini tuh ke pendidikan, gitu ya. Padi UMKM itu BUMN, LPC atau e-katalog tadi itu koneknya ke pemerintahan. Iya, sekarang juga enaknya kalau kita cerita LPC pemerintahan itu sudah ada SPSC namanya, Bu. Itu pengadaan barang dan jasanya koneknya langsung ke Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi kalau Bapak Ibu udah ada produk di Shopee, Tokopedia udah bisa, Bu, pengadaannya juga dari sana. Termasuk masuk di Gojek itu udah bisa juga, Bu. Jadi tinggal ngomong aja ke pemerintahannya, Pak beli produknya itu kita lewat SPSE, cari aja di Gojek nama produk saya itu ini. Itu udah bisa beli produknya. Nah, ini yang informasi ini kadang yang belum nyampe gitu ke Bapak Ibu. Ini harusnya kan PR-nya PR-nya dinas sebelah gitu. Itu yang harusnya sosialisasikan gitu. Cuman kita posisi di Pluit begitu dapat informasinya langsung kita share. Ibu kejar ini gitu. Karena yang masalah itu kadang perusahaan-perusahaan besar, mohon maaf saya sebut aja langsung merek, Toko Agung gitu. Toko Agung itu yang masuk pengadaan barang jasanya. Padahal kalau kita cerita UMKM kan wah sudah skalanya udah luar biasa beliau itu. Gitu. Kurang lebih itu. Bagaimana Ibu? Sudah jelas? Atau baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya, silahkan Kakak. Iya. Taufik Syahban, iya. Tanya balik. Saya pikir jawabannya pasti bisa. Nanti kalau selesai mungkin kita nanti bisa komunikasi seperti apa. Nanti kami linkkan dengan SRC kami Pak untuk barang-barangnya. Rencananya kooperasinya di mana Pak? Tamalan Rea. Nah, Tamalan Rea ini ada Ibu Heni dari Tamalan Rea. Nanti kita nih. Siap. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik. Nanti berhubungan langsung ya Pak Amir. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Boleh. Baik, karena waktu kita terbatas pada hari ini, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini dalam rangka memperingati Hari UMKM Internasional. Kita sebagai UMKM bersyukur karena kenapa? Ternyata banyak dukungan dari luar sana, dari akademisi, media, pemerintah, kita sebagai pelaku bisnis, dari komunitas, sangat mendukung dan terjalin adanya kolaborasi atau sinergitas. Pada hari ini saya bisa menyimpulkan seperti ini. UMKM merupakan salah satu fondasi pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Salah satu program yang harus tercapai adalah menjadikan UMKM sebagai salah satu fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Baik, jadi dari kita harus mencintai produk lokal, beli produk lokal, dukung teman-teman kita, mari selalu belajar, mari selalu update, terus berinovasi dan kreatif.
Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Kita tes semangatnya sekali lagi. UMKM naik kelas. Kita ulang sekali lagi. UMKM naik kelas. Indonesia maju. Growth, growth, growth. Beri aplaus untuk kita semua. Baik. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.